Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosi Andres Pritama dengan NPM 22753109 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3C. Di sini saya akan melanjutkan paket racer saya di 4.7.2 dengan tema Connect the Physical Layer. Oke, di sini terdapat instruksinya. Yang pertama, paket racer 4.7.2 ini bertemakan Connect the Physical Layer. Untuk objektif atau tujuannya terdapat 4 part atau 4 bagian. Yang pertama itu identify physical characteristic of the internet working device. Itu mengidentifikasi karakteristik fisik perangkat internet working. Lalu yang part 2 itu select correct modules for connectivity, memilih modul yang benar untuk konektivitas. Lalu untuk part 3 connect device, menghubungkan perangkat. Dan yang keempat check connectivity atau memeriksa konektivitas. Di sini terdapat background latar belakangnya. Lalu untuk part 1 langsung ke instruksinya. Part 1 ini identifikasi physical characteristic of networking device. Step 1, identify the management parts of a Cisco router. Langkah yang pertama itu identifikasi port manajemen router Cisco. Kita bisa ikuti aturan yang ditetapkan di sini. Kita klik is. Lalu kita aktifkan di sini. Jika tidak, kita perbesar. Kita zoom in. Kita aktifkan. Nah, ini kita aktifkan terlebih dahulu router is. Lalu zoom in on the window to see the entire router with management posts are available. Oke, ini sudah. Lalu untuk langsung ke sini, which LAN and WAN interface are available many. Ini untuk yang ini antarmuka LAN dan WAN manakah yang tersedia di router timur dan ada berapa? Di sini terdapat pertanyaan. Ada 2 antarmuka WAN dan 2 antarmuka gigabit Ethernet. Lalu bisa kita klik CLI di sini. Oke. Klik CLI. Lalu kita ketik show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, di sini terdapat interface gigabit interface, gigabit Ethernet 0/0, gigabit Ethernet 0/1, serial 0/0/0, serial 00/1. Lalu ada VLAN-nya 172.29.1.1. Lalu show interface serial 0/0. Show interface serial. Di sini kita ketikkan show interface
serial 0/0/0. Di sini what is the default bandwidth of interface? Di sini bandwidthnya untuk yang show interface serial 0/0 ini, dia bandwidthnya itu 1544 kilobyte. Lalu show interface gigabit Ethernet, show interface gigabit, kita gini, gigabit Ethernet 0/0, gigabit Ethernet 0/0. Nah, di sini untuk bandwidthnya itu ada 1 juta kilobyte untuk yang show interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu untuk yang step 2, how many expansion slots are available to add the additional module to the IS router? Ini kita langsung klik yang switch 2 router IS dulu. Kita langsung ke ini, kita ke switch 2, coba klik switch 2, kita ke switch 2. Nah, di sini untuk pertanyaannya, how many expansion slot are available to add the additional module to the IS router? Jawabannya adalah 1. Lalu ini 1. Lalu untuk yang part 2, select correct module for connectivity. Pilih modul yang benar untuk konektivitas. Lalu tentukan modul mana yang menyediakan konektivitas yang diperlukan. Klik IS. Di sini kita klik IS, lalu di sini kita klik IS. Lalu klik the physical dan di sini terdapat lalu connect how many unit. Kita perlu menghubungkan PC 1, 2, dan 3 ke router IS. Namun kita tidak memiliki dana yang diperlukan untuk membeli switch baru. Modul manakah yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan ketiga PC router IS? Ini kita bisa klik yang HWIC 4 ESW. Nah, ini kita bisa gunakan ini. Kita zoom out dulu. Nah, kita bisa gunakan yang ini, HWIC 4 ESW. Lalu di bawahnya, how many hosts can you connect to the router using the module. Berapa banyak host yang kita dapat sambungan ke router menggunakan modul ini? Terdapat 4 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, terdapat 4 slot.
Lalu kita beralih ke switch 2, kita pilih yang switch 2. Which module can you insert to provide a gigabyte optical connection to switch 3? Modul mana yang kita dapat masukkan untuk menyediakan koneksi optik gigabit ke switch 3? Ini di PT switch NM 1 FGE. Nah, ini ya. Di sini bisa kita tambahkan, tapi kalau kita mau tambahkan, ini kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan ke sini. Lalu kita hidupkan. Jika ini hidup, maka ini tidak bisa. Nah, jika untuk mengembalikannya kita matikan terlebih dahulu. Oh iyalah, untuk yang tadi itu kita matikan dulu yang ini, lalu klik yang HWIC 4ESW, tambahkan di bagian sini, kita zoom out. Nah, kita hidupkan kembali. Nah, ini untuk yang PC1, PC2 dan PC3 yang tadi ini. Lalu untuk yang ke step 2, ADD decorate module and power up device. Tambahkan modul yang benar dan nyalakan perangkat. Klik is, kita klik is tadi. Oh, ini yang ini sudah, ini yang tadi. Ini terdapat keterangan ya, kalau kita mau memasang, kita jangan aktifkan dulu atau kita on kan dulu, jangan, kita patikan dulu baru bisa terpasang. Lalu untuk yang part 3 atau bagian 3, connect device, dia menghubungkan perangkat. Oke, di sini sudah tertera dari device mana ke device mana untuk menghubungkan, dan sudah terdapat tipe-tipe kabel dan juga tipe interface-nya. Kita akan coba menyambungkan sesuai dengan yang diperintahkan. Kita mulai dari is. Menggunakan kabel copper straight through. Ya, ini dari kabel is ke switch 1. Oke. Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet 0/0. Gigabit Ethernet 0/0. Oh, apa ini agak salah. Ya, kita coba ulang. Kita dari is. Nah, gigabit Ethernet 0/0 ke switch 1 itu. Oke, sabar, coba kita gigabit Ethernet 0/1. Gigabit Ethernet 0/1. Nah, di sini untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua itu mulai dari is lagi ke switch 4 menggunakan copper straight through. Oke, gigabit 0. Berarti dari is ke switch 4. Dari is ke switch, dari is gigabit 0/0.
gigabit 0/1 ke switch 4 gigabit Ethernet 0/1 gigabit Ethernet 0/1. Nah, di sini sudah berjalan progresnya. Lalu untuk kabel selanjutnya sama, dari IS ke PC1, dari IS ke PC1 gini. Agak mudah. Gigabit dari IS ke PC1 di mana? Gigabit fast Ethernet 01/0, fast Ethernet 01/0 ke PC1 gigabit Ethernet fast Ethernet 0, fast Ethernet 0. Lalu dari IS ke PC2 menggunakan kabel yang sama, dari IS ke PC2 011 ke PC2 fast Ethernet 0. Dari IS lagi ke PC3, dari IS PC3 itu 012 PC0. Nah, sini sudah 39%. Lalu dari switch 1 ke menggunakan cover strike sama, dari switch 1 ke PC4 fast Ethernet 0/1, fast Ethernet 0/1 ke PC4 itu fast Ethernet 0. Lalu sama ya, switch 1 fast Ethernet 0/2 ke PC5 fast Ethernet 0 sama 0/3 fast Ethernet 0. Lalu dari switch 1 ke PC6, dari switch 1 menggunakan kabel yang sama, switch 1 ke PC, selesai PC6 langsung ke switch 4, langsung dari switch 4 ke switch 3, dari switch 4 gigabit 0/2. Oke. Ke salah itu salah kabel. Dan untuk yang switch 4 ini menggunakan copper crossover. Nah, ini dari switch 4 ke switch 4 itu gigabit Ethernet 0/2 ke switch 3 gigabit 3/1. Nah, lalu untuk yang switch 3 di sini, dari switch 3 menggunakan fiber. Kita cari dulu. Nah, ini fiber dari switch 3 ke switch 2 gigabit Ethernet 5/1 ke switch 2 gigabit 5/1. Oke. Lalu selanjutnya setelah switch 2
kita dari switch 2 menggunakan copper strike through. Yang tadi dari switch 2 fast ethernet 0/1 ke PC7 itu ya, di sini ya, PC7 fast ethernet 0. Nah, lalu dari switch 2 menggunakan copper lagi ke PC8 dari fast ethernet 1/1 ya, 1 PC8 0, lalu PC9 dari switch 2 di sini 2/1 0. Lalu dari switch 2 menggunakan copper strike through dari switch 2 ke access point di mana access point, oh ini dari switch 2 gigabit 3/1 ke access point port 0. Oke. Lalu untuk yang terakhir itu dari is menggunakan serial DCE untuk kabel TV nya, serial DCE kita cari. Nah, ini serial DCE dari is serial 000 ke west serial 000. Nah, oke, di sini sudah komplit 100%, sudah terpenuhi semua yang diperintahkan. Lalu cek connectivity, periksa konektivitas. Untuk step pertama, periksa status interface di is. Kita coba ke S, kita klik S, kita ke CLI, kita klik, kita ketikkan show IP interface brief. Nah, di sini kita sesuaikan dengan yang di sini yang diperintahkan. Interface status up sama up yes, manual environment ya sama yes, manual VLAN 1.172.29.1.1 yes up. Nah, di sini sudah sesuai sampai bawah. Lalu step 2, connect wireless device laptop and tablet. Connect, menghubungkan perangkat nirkabel laptop dan tablet PC. Lalu di sini kita ke laptop, coba kita ke laptop. Yang pertama ini kita ke laptop dulu, klik the laptop and select the config. Oke, kita coba ke laptop. Mana laptop ini? Oke. Maaf agak sedikit lambat. Oh di sini ya. Nah, di laptop ini kita ke bagian config, lalu di sini coba kita perhatikan, kita select the config tab, select the wireless, kita klik yang wireless yang ini, lalu beri tanda centang pada kotak berlabel on. Kita checklistkan yang berlabel on ini di wireless, dan setelah beberapa detik koneksi nirkabel akan muncul. Kita akan coba lihat apakah muncul. Nah, di sini sudah muncul ya untuk koneksi kabelnya. Lalu klik lagi laptop. Oke, coba kita klik lagi laptop. Nah,
kita klik desktop sesuai yang diperintahkan. Klik di desktop, tap klik on the web browser. Kita cari yang web browser. Oke. Lalu ketikkan ini www.cisco.pka. Oke, sedikit gelap. Kita coba pastekan, kita coba go. Nah, di sini sudah berhasil. Welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer. Lalu untuk selanjutnya yang ini nih, menampilkan Cisco Packet Tracer. Nah, sudah muncul ya di sini. Lalu kita klik di tablet PC, kita klik tablet PC. Di tablet PC ini sama kayak yang tadi, kita ke config, kita ke wireless ya. Di sini tablet PC, select config, select the wireless. Oke, kita beri tanda pada bagian on. Nah, sama seperti tadi, kita coba. Nah, di sini ya sudah ada tanda connect pada bagian tablet PC. Kita coba desktop, kita ke web browser. Oke. Nah, di sini sama, kita klik www.cisco.pka. Nah, untuk tablet PC juga sudah berhasil seperti yang di laptop tadi. Repeat the step in step 2B to verify the pack display. Dia mengulang verifikasi akses web. Nah, ini tadi sudah ya, sama seperti yang tadi. Lalu untuk step 3, change the access method of the tablet. Oke. Di sini untuk step 3 itu kita ke tablet PC. Kita ke tablet PC ya, sesuai yang diperintahkan. Kita coba ulang lagi. Nah, di sini kita ke tablet PC, kita ke config, lalu select the wireless uncheck. Oh, berarti kita uncheck kembali yang bagian wireless ini, yang on ini kita uncheck seperti yang diperintahkan. Nah, sudah hilang. Lalu untuk klik 3G. Oh, berarti yang tadi klik 3G. Nah, di sini. Nah, di sini kita on kan yang 3G or 4G cell 1 di sini ya. Kita onin. Dan di sini sudah selesai sampai yang ulangi proses verifikasi akses web. Untuk langkah yang keempat atau step 4 ini, periksa konektivitas PC lain. Nah, di sini sudah selesai. Semua PC harus memiliki konektivitas ke situs web dan satu sama lain. Kita akan belajar menggunakan pengujian di banyak lab mendatang. Nah, oke. Cukup selesai penjelasan saya tentang paket tracer 4.7.2, yaitu connect the physical layer. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan. Saya akhiri. Terima kasih.